Saya tuh dulu kan angkatan tahun 2000 ya Pak, berarti Iya. tahun 2000 tuh korbannya Kiyosaki Pak. Oh, Robert Kiyosaki. Nah, Rich Dad Poor Dad kan. SB. Nah, SB. Nah, jadi ayah saya itu nyuruh saya jadi pengusaha. Iya. Cuma habis lulus saya langsung pengusaha, ternyata gagal terus Pak. Iya. Oh. 5 tahun ada saya babak belur. Akhirnya saya kayaknya saya harus cari kerja dulu. Waktu itu udah ada nasihat sih dari teman. Nah, pas saya lihat di situ ternyata orang Merak itu hampir semuanya pernah kerja. Saya sebenarnya pengen Pak Made share gitu, apalagi Pak Made memang udah mengalaminya. Iya, betul. Kan biasanya yang tampil di media itu justru yang ini Pak, yang drop out terus jadi pengusaha terus Iya. atau langsung gitu. Iya. Yang kayak Bapak tidak nongol. Iya. Padahal secara statistik yang paling banyak itu ya kayak Bapak. Iya, Nah, betul. gitu, Pak. Gitu sih Pak. Dan itu yang sudah dicontohkan oleh Pak TP Rahmat kan. Betul. Pak TP Rahmat angkatan 61 terus kan langsung masuk Astra, kerja di Astra dulu, Iya. membantu omnya kan, Iya. Om William. Hmm. Om William itu kan bikin ada Toyota itu sejak 71, kemudian juga dengan yang lain-lainnya. Nah, sehingga Pak Teddy itu lulus sekolah masuk di situ, sehingga akhirnya dia megang satu itu bekerja di Unity Tracker, terus proyek Toyota, proyek motor Honda gitu kan. Akhirnya besar-besar, perusahaannya menjadi anak perusahaannya ada 50-an gitu kan. Nah, sehingga dia jadi direkturnya, kemudian dia sudah dilihat ini ya jadi CEO-nya gitu kan. Nah, di zaman Pak Teddy Rahmat itu orang ITB semua itu hampir direksinya. Memang seperti Pak Teddy itu kan membangun Adaro, membangun Triputra itu ya kira-kira tahun 90-an lah. Jadi memang harus bekerja dulu, punya jaringan spiralnya luas, baru dia mendirikan perusahaan gitu kan. Sama punya pengalaman manajerial juga. Ya, pengalaman memimpin orang itu kan yang dibawahi oleh Astra itu ya kalau Toyota aja kan hampir semuanya itu 9.000 tambah 2.000 11.000-an. Kalau Astra itu ya sampai 40.000 50.000 lah gitu ya, sampai anak-anak perusahaannya gitu. Itu kan memimpin orang banyak di bisnis itu kan tidak mudah gitu kan. Ya betul tadi memang kalau kita melihat seorang pengusaha gitu ya, pasti banyak, kecuali punya mentor kali ya, kecuali ada yang membimbing. Oh ini jalan nih, konsultasi sana, konsultasi sini dengan senior gitu ya. Kalau coba jalan sendiri, ya nggak mudah gitu kan. Pasti jatuh bangun dia. Kalau Pak lagi bangunnya ini, terus jatuhnya dalam lagi, ya nggak bisa bangun-bangun lagi. Ya, Lebih banyak yang nggak bangun, Pak. nah itu dia, udah jatuh, terposok ini nggak bangun-bangun lagi, udah langsung di situ mainnya gitu kan. Tapi kalau ini jatuh, kemudian ngelihat lagi peluang, ada yang mendorong lagi, mentornya, bangkit lagi kan. Jatuh lagi, bangkit lagi, mas. Tapi nanti jatuh lagi, naik-naik, mungkin bisa terbang lagi kan gitu ya. Kan gitu gambarannya. Yaitu menjadi sebuah pemahaman dalam menjalani setelah lulus itu kita bagaimana gitu kan. Nah harapannya kan kalau para yang senior itu membangun dalam waktu 40 tahun atau Toyota dalam membangun dalam waktu kurun 70 tahun, 80 tahun gitu menjadi perusahaan besar. Nah pertanyaannya bisa nggak dalam waktu 10 tahun, 20 tahun kita membangun seperti itu gitu. Nah itu yang sering saya ingin sampaikan sebenarnya, kenapa menggunakan contoh super holdingnya Toyota. Kemudian kita bikin di Bima, supaya di Bima ini dalam waktu 10 tahun ya kita bisa melesat gitu ya. Dan kalau nanti ada super holding ITB mungkin bukan 10 tahun, 5 tahun bisa nggak melesat gitu. Nah ini harapannya melalui ITB dengan tadi pengalaman di ATI dengan kondisi itu, ada aspek sosialnya, ada aspek bantuan, sumbangan, beasiswa, wabah pandemi COVID, dan mentoring. Nah nanti kita tingkatkan ke arah bisnisnya ini, lapangan kerjanya, startupnya, wirausaha mudanya, sehingga tadi yang kegagalannya Mas Arif yang itu tidak bisa kita perbaiki ya Mas ya, tidak terjadi, tidak jatuh-jatuh terus. Setelah jatuh setahun 2 tahun harusnya bangun. Nah ini yang menjadi misi kita sebenarnya, harapannya bisa kita jalankan segera.